Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait PJBL pada mata kuliah Auditing 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai prosedur audit siklus investasi pada PT Sukses Abadi. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alina Nada Pawestri dengan NPM akhir 2036 dan ada rekan saya Dewi Umatul Khairiyah NPM akhir 2008 dan Erwin Andika Putra Pratama NPM akhir 2112. Langsung saja untuk ke profil usahanya. Nah, di sini tuh ada profil perusahaan. Nah, nama perusahaannya yang itu PT Sukses Abadi dan bentuk usahanya itu perseroan terbatas. Bidang usahanya di perdagangan alat kantor atau ATK, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan administrasi perusahaan. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 2018 yang beralamat di Jalan Kaliurang, kilometer 12, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nah, jumlah karyawan di perusahaan ini sebanyak 50 orang, dan direktur utamanya yaitu Galih Wicaksana. PT Sukses Abadi merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan alat tulis kantor serta perlengkapan sekolah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2020 oleh sekelompok pengusaha muda yang melihat tingginya kebutuhan masyarakat. Sekolah dan instalasi terhadap produk alat tulis dan perlengkapan administrasi. Pada awal berdirinya pada awal berdirinya, perusahaan hanya memiliki satu gudang kecil dan melayani penjualan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dengan modal awal sebesar 1 miliar. Dan perusahaan ini mulai menjalin kerjasama dengan berbagai distributor alat tulis nasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seiring meningkatnya permintaan pasar, perusahaan ini terus berkembang dan memperluas jaringan distribusinya ke berbagai wilayah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam waktu 5 tahun. Nah, PT Sukses Abadi Dagang berhasil meningkatkan volume penjualan, memperluas gudang penyimpanan, serta menambah jumlah pelanggan dari berbagai sektor, seperti sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan toko eceran. Pada tahun 2022, perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki kelebihan kas yang cukup besar untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Manajemen memutuskan untuk menginvestasikan sebagian dana perusahaan dalam bentuk deposito berjangka sebagai upaya memperoleh pendapatan tambahan tanpa mengganggu kebutuhan operasional perusahaan. Nah, pada saat ini PT Sukses Abadi dikenal sebagai salah satu perusahaan dagang yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik, pelayanan pelanggan yang memuaskan, dan komitmen untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai berita acara. Nah, pada berita acara itu kami selaku auditor, yaitu Integral Global Consulting, itu mengaudit siklus investasi pada hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, bertempat di kantor pusat yaitu PT Sukses Abadi. Kemudian pihak-pihak yang menyepakati temuan ini diantaranya Dewi Umatul Khairiyah itu sebagai ketua tim, kemudian ada Alim Nanada Pawestri itu sebagai anggota dan juga Erwin Andika Putra Pratama. Nah, eh, pela- dalam melakukan audit tersebut, tim kami itu memperoleh
temuan-temuan yang di mana terdapat dua temuan di bagian asersi keberadaan itu jumlah elemen atau jumlah temuannya itu satu, yaitu transaksi perolehan kas keluar untuk aset efek tidak melampirkan berkas bukti eksternal. Kemudian temuan yang kedua yaitu pada asersi hak dan kewajiban, di mana itu di situ tidak adanya dokumen kepemilikan broker advice, aspek legalitas transaksi melemah. Langsung saja pada pengujian pengendalian internal pada siklus investasi. Nah, pada pengujian pengendalian internal siklus investasi ini melalui pencocokan dokumen sebelum otorisasi dan pencatatan transaksi perolehan investasi jangka panjang. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwasanya setiap perolehan instrumen investasi itu hanya dilakukan setelah didukung oleh surat otorisasi investasi dari manajemen atau direksi dan nota konfirmasi broker. Nah, untuk prosedur auditnya sendiri, yang pertama yaitu ambil sampel sebanyak 15 transaksi perolehan investasi dari jurnal investasi yang tercatat selama tahun 2024. Yang kedua, periksalah adanya dokumen pendukung utama seperti otorisasi investasi yang ditandatangani manajemen puncak dan nota konfirmasi broker atau broker advice, dan cocokkanlah jumlah lembar saham atau obligasi, nominal perolehan, harga per unit, biaya komisi, dan tanggal efektif antara jurnal, dan lain sebagainya. Nah, pada prosedur ini itu ditemukan satu deviasi. Untuk buktinya bisa diklik. Dari 15 sampel tadi itu terdapat satu deviasi, yaitu satu deviasi atau satu temuan, yaitu pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2024 dengan referensi INV garis miring PI strip 10, yaitu saham non-komersial pada PTX sejumlah 200 juta. Nah, di sini otorisasi tidak adanya otorisasi direksi dan kesimpulan mutasinya yaitu terdapat temuan. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengujian dan analisis deviasi. Nah, hasil pengujian dan analisis deviasi itu terdapat satu deviasi di antara 15 sampel, yaitu menghasilkan 6,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun 2024, sistem pengendalian internal pada siklus investasi PT Sukses Abadi itu belum sepenuhnya efektif. Implikasi terhadap prosedur substantif itu berupa satu, auditor harus menaikkan level risiko pengendalian ke tingkat tinggi untuk siklus investasi, khususnya yang berkaitan dengan asersi keberadaan dan asersi penilaian. Yang kedua, auditor tidak boleh mengandalkan pengendalian internal entitas karena pengendalian internal terbukti buruk. Yang ketiga, auditor itu wajib memperluas pembuktian substantif, mencakup auditor harus melakukan prosedur konfirmasi eksternal secara langsung kepada pihak sekuritas atau pialang atau bank. Untuk rekomendasinya, yaitu manajemen pada PT Sukses Abadi itu harus segera menghubungi pihak broker, sekuritas, atau agen penjual efek terkait untuk meminta salinan atau kopi dokumen resmi berupa nota konfirmasi broker atas transaksi tanggal yang memiliki temuan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen wajib menetapkan standar operasional prosedur atau SOP akuntansi baru yang menegaskan bahwasanya staf akuntansi itu dilarang keras menjurnal transaksi pembelian atau penjualan investasi apapun sebelum bukti konfirmasi eksternal yang valid.
Yang ketiga yaitu pemisahan fungsi tugas dengan cara memisahkan antara orang yang mengeksekusi pembelian investasi di pasar modal berbeda dengan yang melakukan pencatatan jurnal. Yang keempat, bagian keuangan harus melakukan rekonsiliasi sekuritas bulanan secara rutin. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur analitis pada siklus investasi. Prosedur analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan keuangan saldo investasi jangka panjang dan pendapatan investasi yang dilaporkan selama tahun buku 2024. Nah, untuk prosedur analitis yang pertama yaitu analisis tren, jurnal, dan horizontal saldo investasi. Untuk data atau sampel yang digunakan yaitu laporan posisi keuangan neraca per 31 Desember tahun 2023 dan 2024. Di sini ada hasil atau temuannya yaitu saldo investasi melonjak tajam dari 200 juta menjadi 720 juta. Nah, kenaikan ini sebesar 260% atau bertambah 520 juta rupiah. Kesimpulan sementara untuk prosedurnya yaitu wajar, fluktuasi mencerminkan penempatan dana menganggur ke instrumen ekuitas dan SBM sepanjang tahun 2024. Tindak lanjutnya, auditor itu harus melakukan vouching ke surat otorisasi investasi dan konfirmasi kepemilikan untuk buktinya. Silakan diklik. Di sini sudah tertulis bahwasanya terdapat kenaikan antara tahun 2023 dan 2024, yaitu sebesar 520 juta. Itu didapat dari instrumen efek atau surat berharga antara lain saham PT Telkom, obligasi negara retail, saham PT BRI, dan reksadana pasar uang campuran awal. Nah, presentasi kenaikannya sendiri sudah ditentukan, sudah tertulis yaitu 260%. Untuk selanjutnya yaitu uji kewajaran hasil investasi. Untuk dokumen yang digunakan yaitu laporan laba rugi pada akun pendapatan dividen dan bunga serta buku pembantu efek tahun 2024. Nah, untuk temuannya itu pendapatan investasi aktual dicatat sebesar 24.150 juta versus estimasi teoritis auditor sebesar 24.500.000. Nah, ditemukan varians minor sebesar 250.000. Untuk hasilnya yaitu wajar, pendapatan dividen dan kupon yang diterima dinilai konsisten dengan volume penempatan aset efek. Kemudian, auditor harus melakukan verifikasi berkas mutasi bank atas pencairan dana dividen masuk. Untuk buktinya, nah, di sini sudah tertera itu kena perbedaan antara estimasi pendapatan pada auditor di bagian dividen saham pada PT Telkom dan BRI itu sebesar 250.000. Untuk pendapatan di bagian auditor itu 10.250.000 dan pendapatan aktual itu sebesar 10 juta. Untuk komponen portofolio yang lain itu sama antara pendapatan estimasi pendapatan auditor dan pendapatan aktual. Next aja. Untuk kesimpulannya, yaitu bahwasanya tren saldo investasi antara asersi keberadaan dan hak terjadi lonjakan saldo investasi sebesar 260% dari 200 juta menjadi 720 juta. Nah, manajemen ini beralasan hal ini karena pengalihan dana mengendap ke ekuitas dan SBM. Kemudian auditor itu akan menindaklanjuti dengan vouching ke surat otorisasi investasi dan mengirim konfirmasi ke kustodian. Kemudian pendapatan investasi aktual sebesar 24.150.000 dan estimasi auditor sebesar 24.500.000 menunjukkan selisih yang sangat minor.
yaitu di bawah batas toleransi 5%. Nah, hubungan saldo investasi dan pendapatan itu dinyatakan konsisten, namun auditor tetap memverifikasi mutasi rekening koran untuk memastikan seluruh aliran dana itu tercatat. Kemudian, ROI sebesar 5,25% dinilai logis dan efisien saat dikomparasikan dengan rata-rata kupon SBM atau bursa nasional, sehingga tidak mengindikasikan adanya manipulasi laba. Auditor juga disarankan terus memantau fluktuasi nilai wajar portofolio di akhir periode untuk memastikan penyajian dan pengungkapan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi. Next. Selanjutnya, pada prosedur substantif, latar belakang dari justifikasi perluasan prosedur atau audit rasional berdasarkan hasil pengujian pengendalian internal yang telah didokumentasikan pada KKI INV02, tim auditor menemukan deviasi kritis pada sampel transaksi INV 4015 tanggal 18 Juli 2024 senilai 275 juta, di mana dokumen broker advice tidak terlampir pada berkas transaksi. Namun, temuan tersebut menghasilkan tingkat kesalahan sebesar 6,6% dari total populasi sampling. Nah, dengan ditemukannya kegagalan fungsi verifikasi dokumen, auditor harus menetapkan risiko pengendalian ke tingkat tinggi untuk fungsi pencatatan perolehan aset keuangan. Dan dari pengendalian internal perusahaan tersebut, auditor tidak dapat mengandalkan pengendalian internal saja, tetapi wajib memperluas ruang lingkup serta memperdalam bukti melalui prosedur substantif di bawah ini guna memitigasi risiko salah saji material, khususnya pada asersi keberadaan dan hak kewajiban. Nah, pada program audit substantif siklus investasi ini, yang pertama asersi keberadaan. Pada deposito berjangka, tujuan auditnya memastikan saldo penempatan dana bentuk deposito berjangka secara fluktuatif benar-benar ada di bank penerbit pada tanggal neraca. Nah, prosedur auditnya lakukan investasi fisik terhadap sertifikat asli guna mencocokkan nomor seri, nominal, jangka waktu penempatan di dalam safe deposit box perusahaan, kemudian kirimkan surat konfirmasi independen secara langsung ke Bank BNI. Nah, ada dua bukti. Yang pertama, melakukan perbandingan antara neraca saldo parsial dengan berita acara inspeksi fisik safe deposit the box. Tujuan pengujiannya ini memastikan saldo penempatan dana bentuk deposito berjangka secara faktual benar-benar ada di bank penerbit pada tanggal neraca. Nah, dapat dilihat pada neraca saldo parsial dengan berita acara antara nomor seri biliat dan nominal efektif cocok atau sama. Sehingga catatan auditnya berdasarkan prosedur audit yang telah kami lakukan berupa inspeksi fisik terhadap ref biliat serta nominal yang tercatat dengan catatan yang dicatat oleh perusahaan, kami menyimpulkan bahwa telah sesuai dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, untuk bukti yang kedua, ini terdapat surat konfirmasi yang ditujukan kepada Bank BNI dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai rincian deposito berjangka dan status hukum penjaminan. Selanjutnya, pada investasi jangka panjang saham, tujuannya memastikan instrumen ekuitas dalam portofolio aktif real dimiliki perusahaan dan seluruh transaksi perolehan baru bersifat valid. Nah, prosedur auditnya lakukan rekonsiliasi elektronik secara tidak langsung dengan mencocokkan saldo lembar saham pada rekening koran efek. Lalu, kirimkan surat konfirmasi eksternal secara independen kepada perusahaan pialang terkait untuk mengkonfirmasi seluruh posisi portofolio per 31 Desember 2024. Langkah terakhir, lakukan vouching mendalam atas transaksi INV 4015 dan
menginstruksikan manajemen untuk meminta salinan resmi broker advice langsung dari pihak sekuritas untuk memulihkan keberadaan transaksi. Nah, pada buktinya ada 4, yakni yang pertama, mengenai rekonsiliasi elektronik. Tujuannya untuk memastikan instrumen ekuitas dalam portofolio aktif real dimiliki perusahaan dan seluruh transaksi perolehan baru bersifat valid. Nah, pada nominal kapasitas, catatan perusahaan dengan laporan eksternal ini berbeda, yang di mana terdapat selisih sebesar Rp679.150. Nah, ada catatan auditnya, rekonsiliasi kuantitas fisik lembar saham dinyatakan sesuai atau cocok, namun secara nilai pembukuan moneter terdapat kesalahan reklasifikasi, di mana manajemen mencatat dana transfer tunai secara penuh sebagai nilai investasi saham yang seharusnya terdapat sisa dana mengendap atau kas bebas di rekening dana nasabah sebesar Rp679.150. Selanjutnya, pada bukti kedua, ini ada surat konfirmasi yang ditujukan kepada PT Bahana Sekuritas. Ini tujuannya untuk memberikan informasi penegasan secara tertulis mengenai seluruh saldo efek kas RDN maupun kewajiban atas nama PT Sukses Abadi. Bukti yang ketiga, adanya vouching yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tercatat dengan benar dan didukung bukti yang valid. Nah, namun pada saat melakukan vouching ini tidak ditemukan dokumen bukti dari pihak eksternal. Kesimpulannya, pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak diketahui kebenarannya. Selanjutnya, pada bukti keempat, ini ada salinan broker advice dari PT Bahana Sekuritas, yang di mana harga eksekusinya sebesar Rp5.478.000 dengan total pokok murninya Rp273.900.000. Selanjutnya, pada investasi jangka panjang SBN retail, tujuannya memastikan surat kepemilikan berharga retail secara fluktuatif terdapat atas nama badan hukum perusahaan. Prosedur auditnya, lakukan verifikasi saldo kepemilikan melalui pengecekan ke platform kustodian resmi untuk mencocokkan nominal kepemilikan dana penempatan per akhir periode. Untuk buktinya, ini ada laporan konsolidasi posisi kepemilikan efek dari KSEI Akses, yang dimana ada catatannya bahwa berdasarkan data sistem kuantitas kepemilikan 50.000 lembar saham BBRI terbukti sah berada di bawah hak kepemilikan korporasi PT Sukses Abadi per tanggal laporan keuangan ditutup. Nah, ada deviasi pengakuan instrumen yang dimana manajemen mengkapitalisasikan dana awal investasi secara utuh senilai 275 juta, yang seharusnya itu hanya sebesar 274.579.150. Nah, sisa sebesar 679.150 rupiah ini secara legalitas tercatat sebagai kas mengendap bebas di sistem penampungan RDN. Yang kedua, arsesi kelengkapan pada pendapatan bunga deposito. Tujuannya memastikan seluruh akumulasi pendapatan bunga dari instrumen deposito selama periode berjalan telah diakui dan dicatat secara penuh tanpa ada yang terlewat. Prosedur auditnya, lakukan prosedur pisah batas atau cut-off atas mutasi operasional menjelang akhir tahun. Untuk buktinya, ini secara
ada 3 transaksi dengan tujuannya itu untuk memastikan seluruh akumulasi pendapatan bunga dari instrumen deposito selama periode berjalan telah diakui dan dicatat secara penuh tanpa ada yang terlewat. Dapat dilihat bahwa status pisah batasnya itu semuanya tepat. Jadi catatan auditornya tidak ada temuan atau deviasi pada pendapatan bunga deposito. Semua akumulasi pendapatan dicatat secara penuh tanpa ada yang terlewat. Nah, ini ada bukti-bukti penerimaannya. Selanjutnya pada pendapatan dividen. Tujuannya memastikan seluruh hak atas distribusi dividen dari emiten saham yang telah memasuki ex dividend date telah diakui seluruhnya oleh perusahaan. Untuk prosedurnya, tarik data pengumuman distribusi dividen resmi emiten secara mandiri melalui platform KSPI atau BEI. Kemudian hitung ekspektasi nilai dividen berdasarkan porsi kepemilikan lembar saham klien. Nah, untuk buktinya ada data pengumuman dividen yang dimana tarif dividen per lembarnya itu senilai Rp84. Catatannya, auditor melakukan penarikan data secara mandiri melalui platform pengumuman tindakan korporasi resmi KSII untuk emiten kunci yang dimiliki oleh PT Sukses Abadi selama periode 2024. Untuk perhitungan ekspektasinya, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan seluruh hak atas distribusi dividen dari emiten saham yang telah memasuki ex dividend date telah diakui seluruhnya oleh perusahaan. Nah, dilihat dari nilai perhitungan auditor dan nilai catatan buku besar, semuanya sama. Sehingga kalau catatan auditnya penerimaan pendapatan dividen dari kepemilikan investasi jangka panjang emiten dinyatakan tepat, akurat, dan valid. Perhitungan yang dilakukan oleh auditor juga sama antara nilai yang tercatat di buku besar perusahaan. Untuk asersi penilaian dan alokasi pada investasi jangka panjang, tujuannya memastikan saldo akhir investasi saham telah sesuai secara akurat ke nilai wajar berdasarkan harga pasar aktif pada tanggal pelaporan. Prosedurnya, bandingkan nilai buku per lembar saham yang tercatat dengan kuotasi harga penutupan resmi emiten terkait pertanggal akhir periode pelaporan melalui data histori resmi BEI guna memastikan validasi lonjakan saldo. Untuk buktinya, ini terdapat variansi salah saji sebesar 1.100.000 dengan catatan lonjakan saldo investasi terbukti valid secara fisik yang disebabkan oleh pemindahan kas operasional. Nah, ditemukan bahwa manajemen membulatkan nilai aset secara statis sebesar 5.500 per lembar berdasarkan total pagu dana keluar pada awal tanpa melakukan penyesuaian nilai wajar mark to market di akhir tahun. Nah, pada kuotasi lembar resmi BEI, harganya itu sebesar 5.478.000 yang dimana menyebabkan portofolio saham sengaja dicatat terlalu tinggi sebesar 1.100.000 dari kesalahan pencatatan tersebut, maka diperlukan jurnal penyesuaian, yakni rugi selisih penilai wajar aset portofolio pada investasi dalam saham BBRI sebesar 1.100.000. Nah, selanjutnya pada asersi hak dan kewajiban pada deposito berjangka, tujuannya memastikan hukum atas dana deposito sepenuhnya berada di bawah kendali entitas serta bebas dari sitaan pembatasan. Prosedurnya, verifikasi bahwa nama yang tertera pada lembar fisik sertifikat deposito adalah mutlak atas nama PT
perusahaan perusahaan PT Sukses Abadi. Kemudian lakukan evaluasi kausal eh, pada pada surat jawaban konfirmasi bank untuk mendeteksi ada atau tidaknya indikasi pemblokiran, pembatasan likuiditas atau penggunaan aset sebagai jaminan atau agunan kredit pihak ketiga. Buktinya ada dua, yakni yang pertama ini melakukan inspeksi fisik terhadap sertifikat deposito. Nah, status validasinya itu mutlak atas nama klien dengan catatan auditor berdasarkan pengujian alur dokumen pendukung transaksi ditemukan bahwa manajemen PT perusahaan Sukses Abadi tidak memiliki dokumen kepemilikan broker advice atau nota konfirmasi transaksi sekuritas atas penempatan awal deposito tersebut. Meskipun secara fisik sertifikat terbukti ada dan konfirmasi bank berstatus bersih, ketidakadaan broker advice menyebabkan aspek legalitas transaksi melemah sehingga auditor kehilangan jejak audit independen untuk memfasilitasi transaksi penempatan pertama. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kepatuhan operasi investasi. Nah, ini ada sertifikat deposito berjangka dari PT Bank BNI. Selanjutnya pada asersi penyajian dan pengungkapan. Seluruh portofolio investasi dengan tujuan auditnya memastikan klasifikasi komponen aset lancar atau tidak lancar serta pengungkapan kebijakan ROI 5,25% disajikan memadai sesuai PSAK atau IFRS. Prosedurnya periksa daftar laporan posisi keuangan untuk memastikan instrumen likuiditas atau jangka pendek telah dikelompokkan dengan tepat di bawah pos aset lancar. Kemudian, lakukan pengujian menggunakan disclosure checklist untuk memastikan seluruh kebijakan instrumen keuangan PVIT, TPL, dan pemantauan nilai wajar akhir periode telah diuraikan secara memadai dalam CALK. Untuk tujuannya, ini status verifikasinya tepat dengan catatan auditor pengelompokan instrumen keuangan jangka pendek telah disajikan secara wajar pada pengelompokan aset tetap, tidak ada salah klasifikasi ke pos aset tidak lancar. Nah, berdasarkan prosedur substantif yang sudah dilakukan, yang telah diselesaikan oleh tim evaluator kami, dapat disimpulkan bahwa keberadaan fisik, legalitas, dan otorisasi formal atas seluruh portofolio investasi PT Sukses Abadi dinyatakan valid. Namun, terdapat beberapa deviasi penilaian akuntansi dan kesalahan klasifikasi pos-pos laporan keuangan yang wajib dikoreksi oleh manajemen sebelum tenggat waktu 31 Juli 2025 pada sektor investasi ekuitas. Kepemilikan 50.000 lembar saham BBRI terbukti sah terdaftar di sistem CBS KSCI dengan landasan hukum kuat berupa akta perjanjian jual beli saham yang efektif sejak tanggal 12 November 2024. Nah, pada area pemeriksaan akun instrumen deposito jangka pendek senilai 150 juta di Bank BNI ditemukan adanya temuan bersifat administratif yang melemahkan kekuatan hukum alur transaksi. Nah, dengan hal ini memicu rekomendasi tim evaluator agar temuan tersebut dicantum dalam manajemen letter sebagai area perbaikan sistem kontrol akuntansi internal. Sebagai penutup dari rangkaian prosedur substantif, tim pemeriksa telah mengevaluasi draft laporan posisi keuangan dan memastikan bahwa seluruh instrumen likuiditas jangka pendek seperti KAIS Bank, deposito berjangka tenor 3 bulan, serta efek investasi, PV, TPL,
telah diklasifikasikan dengan tepat dan disajikan secara wajar pada kelompok aset lancar. Nah, dengan terlaksananya jurnal penyesuaian bunga berjalan dan dipenuhinya komitmen manajemen untuk melengkapi dokumen pialang yang hilang sebelum batas penutupan berkas pada 31 Juli 2025, paket pengujian akun keuangan ini dinyatakan resmi dan kesimpulan opini yang andal. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai tingkat materialitas dalam audit siklus investasi. Nah, apa sih materialitas itu? Nah, materialitas itu adalah ambang batas salah saji atau kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang dianggap signifikan, yaitu mampu memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan. Dengan kata lain, materialitas menjadi ukuran penting bagi auditor untuk menentukan apakah suatu kesalahan atau deviasi perlu diperhatikan lebih lanjut atau masih dapat ditoleransi. Nah, dalam konteks audit siklus investasi, materialitas memiliki beberapa peran utama. Yang pertama itu menentukan ruang lingkup audit. Nah, auditor itu menggunakan materialitas untuk memfokuskan perhatian pada transaksi investasi yang nilainya besar atau berisiko tinggi. Misalnya itu penempatan dana dalam deposito berjangka atau pembelian saham bernilai miliaran rupiah akan lebih diprioritaskan dibanding transaksi kecil. Yang kedua itu menetapkan tingkat risiko audit. Semakin rendah materialitas yang ditetapkan, semakin sensitif auditor terhadap kesalahan kecil. Nah, hal ini itu berarti auditor harus lebih berhati-hati karena setiap salah saji kecil bisa dianggap signifikan. Dan sebaliknya, jika materialitas tinggi, auditor hanya fokus pada kesalahan besar yang benar-benar mengaruhi kewajaran laporan keuangan. Dan yang ketiga itu merancang prosedur pengujian. Materialitas berhubungan langsung dengan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan. Nah, jika materialitas rendah, auditor wajib menambah bukti, misalnya melalui konfirmasi langsung ke broker, pemeriksaan fisik sertifikat deposito, atau rekonsiliasi dengan rekening kustodian. Dan yang terakhir itu yang keempat, dasar evaluasi temuan. Nah, materialitas ini menjadi acuan apakah suatu salah saji harus dikoreksi oleh manajemen. Contohnya, jika terdapat selisih 350.000 pada pendapatan dividen, auditor menilai apakah selisih tersebut masih di bawah ambang materialitas atau sudah cukup signifikan untuk mengaruhi laporan keuangan. Nah, selain itu, hubungan antara materialitas, resiko, resiko audit, dan bukti audit sangat erat. Jika auditor menurunkan materialitas, maka jumlah bukti audit harus ditingkatkan agar risiko audit tetap terkendali. Yang kedua, jika audit dikurangi sementara materialitas tetap, maka risiko audit akan meningkat. Dan yang ketiga itu, untuk menurunkan risiko audit, auditor dapat menambah bukti, menurunkan materialitas, atau memperluas prosedur pengujian. Nah, dalam kasus PT Sukses Abadi, auditor menetapkan materialitas dengan mempertimbangkan nilai investasi yang cukup besar, yaitu lonjakan dari 200 juta menjadi 720 juta sepanjang tahun 2024. Dengan adanya deviasi dokumen pada transaksi tertentu, auditor menilai bahwa risiko pengendalian tinggi, sehingga materialitas harus ditetapkan secara ketat agar setiap salah saji dapat terdeteksi. Nah, kesimpulan dari semuanya itu, tingkat materialitas bukan sekedar angka, tetapi merupakan konsep penting yang menghubungkan ruang lingkup audit, jumlah bukti yang dikumpulkan, serta tingkat risiko yang dapat diterima. Dengan menetapkan materialitas secara tepat, auditor dapat memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan informasi yang wajar dan dapat dipercaya. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.